Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi dari produksi. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari produksi. Apa sih produksi itu? Jadi, produksi itu adalah suatu proses dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia untuk dimanfaatkan di kehidupan sehari-harinya. Sedangkan, dalam perspektif Islam, produksi merupakan proses mengelola sumber daya menjadi suatu produk baru yang lebih efisien dalam meningkatkan kemaslahatan manusia. Nah, produksi dalam perspektif Islam lebih memfokuskan pada kepentingan atau kesejahteraan manusia yang sejalan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, yang menjadi target utama dalam produksi adalah kemaslahatan manusia atau konsumen. Sehingga pada intinya, produksi dalam ekonomi Islam itu adalah segala bentuk kegiatan yang dijalankan supaya terwujudnya suatu manfaat melalui eksplorasi setiap sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi suatu hal yang maslahat dalam memenuhi kebutuhan manusia secara luas. Lalu pada pembahasan yang berikutnya yaitu terdapat mengenai fungsi dari produksi. Nah, fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah. Menurut Muslik secara filosofis, aktivitas produksi itu meliputi antara lain yang pertama yaitu produk apa yang dibuat, yang kedua, berapa kuantitas produk yang dibuat. Yang ketiga, mengapa produk tersebut dibuat. Keempat, kapan produk dibuat. Kelima, siapa yang membuat. Dan yang keenam adalah bagaimana memproduksinya. Nah, akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melampaui apa yang diharamkannya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai produksi, di mana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi dirimu, juga langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan yang berasal dari langit. Lalu, Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki yang diberikan untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Nah, asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 ini yaitu di mana Quran Surat Al-Baqarah ini adalah kelompok surat Madaniyah dan merupakan surat kedua. Nah, di mana untuk ayat 1 hingga ayat 141 ini terdapat dalam juz 1, lalu ayat 142 hingga 252 tertuang dalam juz 2, dan untuk ayat 253 hingga 286 itu tertuang dalam juz 3. Nah, untuk surat Al-Baqarah ayat 22 ini sebenarnya tidak terdapat asbabun nuzul mengenai surat tersebut, serta tidak ditemukan petunjuk dari hadis yang menjelaskan mengenai latar belakang yang menjelaskan mengenai ayat 22 dari surat Al-Baqarah ini. Yang selanjutnya adalah penafsiran surah Al-Baqarah ayat 22. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir membahas bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini telah dijelaskan oleh Allah tentang keesaan ketuhanannya. Dia merupakan pemberi nikmat untuk para hambanya dengan cara membebaskan mereka semua dari kekurangan, serta disempurnakan pula kenikmatan itu tercipta dan batin diperuntukkan kepada mereka semua.
Imam Ibnu Katsir mengambil hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muadz radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Apakah kau tahu hak Allah atas para hambanya? Mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Beliau mengambil pula argumen dari Ibnu Abbas mengenai akhir dari surah Al-Baqarah ayat 22. "Kalian jangan menyekutukan Allah dengan apapun yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepada kalian. Padahal kalian sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang memberimu rezeki selain Allah. Kalian pun tahu bahwa orang yang mengajakmu untuk mengisahkan Allah adalah Rasulullah SAW yang benar. Tiada keraguan pada kebenarannya." Ibnu Katsir mengambil dari sumber makalah Imam Syafi'i yang memberi penjelasan mengenai kehadiran Allah sebagai pencipta yang esa. Itu ibarat daun pohon besar yang rasanya sama saja. Daun dimakan ulat menjadi sutra, daun tersebut dimakan lebah menjadi madu. Daun tersebut dimakan kambing juga unta dan menjadi kotoran kambing dan unta. Daun tersebut juga dimakan menjangan atau rusa dan menjadi minyak nisik. Padahal semua itu satu sumber. Yang kedua ada tafsir Imam Al-Baidawi. Pada tafsir Imam Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut menyatakan mengenai surah Al-Baqarah ayat 22 mengenai buah-buahan yang tumbuh karena kehendak serta kuasa Allah. Akan tetapi, air yang sudah tercampur dengan tanah juga menjadi penyebab buah tersebut tumbuh, lalu menjadikan buah tersebut sebagai bahan material baginya, ibarat sperma yang terdapat dalam hewan. Dijelaskan oleh Imam Al-Baidawi bahwa masyarakat Arab jahiliyah menyebutkan jika berhala-berhala yang disembah oleh mereka mengandung zat dan juga sifat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut mereka perilaku berhala tersebut sama dengan perilaku Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka berpaling dari yang awalnya menyembah Allah, kemudian mereka berpindah menyembah berhala hingga menyebut berhala tersebut sebagai Tuhan, maka setelah itu status mereka sudah sama dengan orang yang memiliki keyakinan bahwa para berhala tersebut merupakan zat wajibul wujud yang mampu menolak siksa Allah serta berkuasa memberi manfaat yang jauh dari kehendak Allah. Pada akhirnya, mereka yang sudah menyekutukan Allah akan direndahkan dan dicela oleh Allah atas kemusyrikan tersebut. Imam Al-Baidawi juga memberi tambahan, jika mereka bersedia merenungkan segala hal yang ringan saja, maka akal mereka akan dipaksa untuk mengakui keesaan Allah. Menurut beliau, surat Al-Baqarah ayat 22 tersebut termasuk perintah untuk senantiasa menyembah kepada Allah, larangan jika menyekutukannya, serta tanda atas alasannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22 tersebut juga dijelaskan sifat rububiyahnya Allah telah menciptakan manusia, pokok mereka, serta kebutuhan hidup mereka, yakni naungan, makanan, pakaian, buah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah memiliki makna lebih umum daripada makanan. Yang selanjutnya adalah hadis tentang produksi yang berbunyi, "Ani Mikdami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'akala ahadun ta'aman qaddu khairan mina an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam karena ya'kulu min amali yadi," yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan hasil kerja atau produksinya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang selanjutnya adalah analisis persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut. Beberapa persamaan diantaranya adalah yang pertama, surat ini membahas mengenai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah di mana dalam surat hal ini dilarang. Yang kedua, surat ini membahas mengenai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Melalui kuasa Allah dalam memberikan limpahan nikmat itu bisa berupa buah-buahan atau beberapa hal yang dibutuhkan manusia semasa hidupnya. Dan yang terakhir, sama-sama menjelaskan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mengenai perbedaan penafsiran surah Al-Baqarah oleh dua mufasir. Di antaranya adalah yang pertama, tafsir Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa dalam surat ini dijelaskan Allah akan merendahkan dan mencela kemusyrikan orang-orang yang menyekutukannya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan mengenai hal tersebut. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah ini merupakan dalil utama dalam membahas keberadaan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam tafsir Imam Al-Baidawi tidak dijelaskan bahwa surat tersebut adalah dalil utama dalam menjelaskan keberadaan Sang Pencipta. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir memberikan pengilustrasian mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengibaratkan suatu daun pohon besar yang rasanya sama saja. Sedangkan dalam tafsir Imam Al-Baidawi tidak diberikan pengilustrasian tersebut. Yang terakhir, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala serta menjelaskan makna beberapa hal secara umumnya. Sedangkan dalam tafsir Imam Al-Baidawi tidak dijelaskan mengenai sifat rububiyah Allah, hanya memberikan ilustrasi mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.